Salam sejahtera semuanya. Wah, ya, saya ingin bersaksi tentang perjalanan saya sehingga akhirnya membuat konten-konten itu dengan tulisan agak bergurau ya, yaitu titelnya Motivator Filsafat, pengarang 8 novel. Ya, ini perjalanan panjang. Mengapa saya sampai begitu? Karena akhirnya saya dapat pencerahan dari Tuhan Yesus bahwasanya firman Tuhan di Alkitab itu dapat dipahami manusia. Logika yang kita pakai itu dapat memahami firman Tuhan. Selama ini kita akan menganggap logika kita belgedes, tidak bisa menjangkau logika Tuhan. Tetapi setelah mendapat pencerahan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya tentang teologi logos, dan dalam Kejadian 1 ayat 27 tentang kita dijadikan sesuai dengan gambar dan peta Allah sendiri, maka di situ ada kepastian bahwa manusia itu dicipta sesuai dengan pola Allah. Pola Allah itu tidak hanya tubuh kita, tapi juga pikiran, perasaan, perbuatan, dan lain sebagainya. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dari situ ke Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah sendiri dan turun menjadi manusia, tinggal di antara kita. Maka di sini berlakulah hukum rasionalisme Kristen, bahwa logika Kristen kalau dilandaskan pada firman Allah ini dapat mengerti logika Allah. Jadi kalau kita akhirnya mengatakan kita tidak bisa mengerti peta Allah, Allah sebagai sesuatu yang sebagai pengetahuan mengenal Allah di Alkitab, itu adalah suatu hal yang harus dikoreksi, bahwa Alkitab itu betul-betul firman Allah 100%, dan bukan hanya dari situ kita membutuhkan kehadiran-kehadiran lain, pernyataan-pernyataan lain seperti kedekatan emosional dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dengan firman Allah di Alkitab sendiri, sola scriptura, dengan teologi yang seperti saya ungkapkan tadi, kita dapat memahami dengan Allah berfirman melalui Alkitab saja, sebetulnya kita dapat mengetahui pengetahuan tentang Allah. Nah, oleh karena itu Alkitab sebetulnya sudah cukup bagi kita kalau kita mau memakai teologi rasionalisme Kristen itu, bahwa konsep-konsep yang saya ungkapkan tadi sudah cukup menjawab seluruhnya. Makanya selalu menekankan pemahaman Alkitab, karena dari situ kita bisa melihat firman Allah itu betul-betul adalah memberi kebenaran bagi kita, dan tidak perlu lain-lain. Kalau yang lain-lain itu hanya tambahan saja, perlu mujizat, perlu damai sejahtera, perlu tertawa tertiwi, perlu emosi. Semuanya itu hanya permainan perasaan manusia yang subjektif, dan kebenarannya itu hanya temporer. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang selama-lamanya, bukan temporer, dan itu dapat kita mengerti melalui Alkitab yang merupakan firman yang difirmankan oleh Allah dengan tuntunan Roh Kudus, dituliskan oleh hamba Tuhan untuk mengajar kita atas segala kebenaran, mengingatkan kepada kesalahan dan lain sebagainya itu. Dan oleh sebab itu, dengan terima kasih pada Tuhan, maka pada hari Sabtu, oleh karena setiap pemahaman Alkitab di gereja itu saya bisa memberikan pemahaman seperti ini, bersyukur pada Tuhan. Entah benar atau tidak ya, mulai Januari saya ditawari oleh majelis
gereja saya untuk mengajar di sekolah Sabat itu. Jadi demikian. Wah, terima kasih atas perkembangan luar biasa dari Tuhan sehingga saya bisa bikin konten motivator filsafat ini karena dasarnya filsafat rasionalisme Kristen plus empirisme dengan kritisisme Kristen akhirnya bisa diimbangkan semuanya dengan teologi logos itu. Terima kasih, moga bermanfaat.